Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, di antara begitu banyak peristiwa yang menakjubkan pada hari kiamat, kita umat muslim yakini akan tiba masanya di mana pengadilan Allah Azza wa Jalla akan ditegakkan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Ta'ala akan menilai perbuatan kita dengan seadil-adilnya, hingga tak ada satupun yang akan dirugikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema tasawuf terkait pengadilan Allah. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, berkah, selamat. Amin, amin, amin. Semoga senantiasa sehat, jadi selalu setia ya memberikan kita pelajaran dan juga ilmu yang bermanfaat insya Allah Pak Kiai. Insya Allah, amin. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung Pak Kiai. Temanya adalah tentang pengadilan Allah. Ini masih bagian dari bahasan tafakur ya Pak Kiai, kalau tidak salah ya. Kalau kita bicara pengadilan Allah, iya memang kita percaya bahwa nanti akan tiba saatnya kita akan diadili semuanya, setiap makhluk ini Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali menjabarkannya, kemudian mendefinisikan pengadilan Allah ini akan seperti apa nanti? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, pembahasan tentang pengadilan ya, Mahkamah Rabbul Qudot ya, mahkamah yang tertinggi di antara mahkamah-mahkamah peradilan yang dikenal oleh anak manusia di dunia, maka adalah sebuah bahasan yang paling besar. Jadi tidak ada rasa takut, rasa bimbang dan kekhawatiran manusia pada saat itu tanpa terkecuali. Jadi kalau ada orang bilang kalau begitu enak dong jadi nabi, orang-orang soleh itu. Enggak. Semua tanpa batas ya, mereka akan berhadapan dengan satu kondisi di mana mereka takut. Mereka khawatir dalam membuat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan terhadap karunia-Nya. Di dalam Al-Quran digambarkan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan falanas alannalladzina ursilu ilaihim. Kami akan tanya kepada mereka umat manusia yang pernah dikirim para rasul kepada mereka. Walanas alannal mursalun, dan kami juga akan bertanya tentang al-mursalin, orang-orang yang diutus kepada mereka. Jadi umat manusia dimintai pertanggungjawaban, tapi para nabi dan rasul, orang-orang soleh, ustadz, kiai semua pada saat itu juga harus bertanggung jawab. Nah itu yang digambarkan dalam sebuah ilustrasi Imam Al-Ghazali itu. Wahum yakhirruna ala azqanihim. Mereka itu semua nanti saking takutnya mereka akan tersungkur. Ya, dalam posisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dari lantaran kondisi huru-hara ahwalul qiyamah pada waktu itu sangat sangat luar biasa. Nah kita, saya, Mbak Mila pasti akan lewat situ. Jadi ini sebuah pembahasan yang sebenarnya super hebat ya, yang kalau kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita ini, maka mudah-mudahan kita bisa lebih mempersiapkan diri. Betul, gitu. betul. Jadi Pak Kiai, betul. Kalau kita menggambarkan, kita mengilustrasikan pengadilan ya. Kalau di benak kita kan ya gambarannya seperti di dunia ya. Iya. Ada kemudian hakimnya, ada kemudian mungkin kitanya nanti akan duduk di kursi pesakitan gitu. Ada saksinya yang mungkin bisa memberatkan atau mungkin bahkan meringankan kita. Apakah nanti juga akan seperti itu? Akan ada orang-orang yang mungkin memang dihadirkan untuk
bisa jadi memberatkan kita atau mungkin nanti bisa jadi meringankan timbangan kita, Pak Kiai. Iya, baik, menarik. Kalau kita lihat sistem peradilan di dunia ini, peradilan yang kontinental itu seperti Belanda, Perancis itu, mereka itu hakimnya itu banyak. Hakimnya itu banyak. Kemudian yang berperkara itu antara yang menuntut dan yang membela itu, si hakim ini melihat secara langsung pengakuan, kemudian pembuktian, kemudian mencarikan hukuman, maka akan ditetapkan oleh si hakim karena dia merupakan gabungan dari orang. Tapi kalau yang sistem yang Anglo-Saxon ini sebenarnya lebih mirip dengan peradilan di hadapan Allah, di mana hakimnya itu tunggal. Hakim itu tunggal. Kemudian ada juri, dewan juri yang mereka itu dari multidisiplin dan multi etnis, multi. Mereka lah yang mendengar dan memperkarakan masalah yang sedang dihadapi dan mereka yang menyatakan salah atau benar. Ketika sudah dinyatakan salah atau benar, maka hakim yang tunggal itu tinggal mencarikan pasalnya, kemudian diketuk gitu. Nah, dari dua sistem model peradilan ini sebenarnya, kalau kita berbicara dulu ketika tentang mizan itu, bahwa harus ada dua lempengan yang terukur kiri dan kanan. Kalau kemudian ada perkembangan bahwa timbangan digital itu tidak perlu dua, cukup satu. Tapi ketika diberi beban maka angkanya akan keluar. Peradilan yang nanti di hadapan Allah itu adalah sebuah peradilan yang enggak menggambarkan keduanya. Ya, jadi kira-kira sudah super canggih, di mana chip yang ada pada tubuh kita ini ketika masuk medan area peradilan Allah itu sudah berkata, wa tukallimu aidihim, tangannya langsung bicara, wa tashhadu arjuluhum, kakinya memberikan persaksian. Sehingga tidak lagi ada sebuah pengakuan. Jadi yang dulu menjadi sebuah ladang ya, di mana untuk memberikan penilaian bahwa apabila seseorang mengakui permasalahannya itu atau dia memberikan sebuah penolakan, maka sama tempatnya di mulut. Tapi di sana itu sudah tidak lagi. Nah, oleh karena itu sistem peradilannya itu udah barangkali kalau kita menggambarkan sudah super canggih, di mana ketika kita masuk ke situ sudah otomatis sudah mengeluarkan angka gitu loh. Jadi kita masuk medan raya, kita takut melihat Tuhan, sudah keluar angka. Kebaikannya angkanya sekian, keburukannya sekian. Yang baru diniatkan sekian, yang sudah dikerjakan sekian, sudah keluar angka-angka semua itu. Tidak ada lagi pembelaan diri. Pembelaan diri mungkin ada, tapi ya itu tadi ya. Bahkan mungkin tubuh kita saja sudah bisa berkata apa yang terjadi ya. Iya, betul. Okay, ya. Betul. Jadi sebenarnya pada saat itu tidak ada. Kalau sekarang kan bahasa kasarannya sewa saja pengacara yang banyak. Maka sedemikian rupa bisa diupayakan. Taruhlah dengan saksi yang disewa, saksi yang dibuat dan lain sebagainya. Kalau di sana sudah nggak mungkin kita untuk melakukan itu. Pasti akan berbeda lah ya, dan berbeda. Ya, sudah pasti akan lebih dahsyat ya, yang mungkin tidak tergambarkan sebelumnya. Baik Pak Kiai, kita harus sudah dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pengadilan Allah. Oke, kita lanjutkan bahasan kita. Kalau kita bicara pengadilan Allah, itu kan Allah sudah pasti akan menjadi hakim tunggal dari apa yang kita lakukan gitu. Bagaimana gambarannya? Apakah nanti Allah itu akan menampakkan wujudnya ke hadapan kita, atau seperti apa sih gambarannya Pak Kiai? Iya, kalau Imam Al-Ghazali pada
akhir-akhir bab menjelaskan itu, pertama kali akan dimulainya peradilan Allah itu, Allah menampakkan nur, menampakkan cahayanya dari arasnya. Jadi dari arasnya itu nur Allah itu tembus di mana medan area yang kita sebut dengan alam akhirat itu. Nah, kemudian hamparan di mana kita pada waktu itu berkumpul sudah menerima cahaya itu, maka pada saat itulah Allah bertanya kepada para rasul yang pernah diutus. Jadi kelihatannya Nabi dan Rasul itu adalah orang yang dipilih dan dia dimuliakan. Tetapi secara praktek ketika nanti yaumil qiyamah itu, pada saat akan ditegakkan mahkamah itu, yang pertama ditanya adalah para rasul. Hal tujibtum, apa yang mereka jawab terhadap panggilan kalian itu? Maka masing-masing mereka mengatakan bahwa ya la illa ilma lana illa ma'allam tanah. Allahu a'lamu minna gitu. Allah yang lebih tahu. Kenapa mereka memberikan jawaban tidak detail, menceritakan tentang umatnya? Li syiddatil khawf, li syiddati ahwalil qiyamah, pada saat itu sehingga mereka tidak bisa menguraikannya. Nah, pada saat itu maka setelah para rasul sudah memberikan penjelasan bahwa mereka sudah menyampaikan, dan setiap rasul itu seperti halnya Nabi Muhammad juga selalu pada akhir-akhir hayatnya itu beliau bertanya gitu, hal qad balagtum, bukankah kami sudah menyampaikan kepada kalian semua? Nah, maka Nabi Muhammad ingin membuat sebuah koreksi, apakah masih ada yang belum disampaikan. Tetapi para sahabat tidak memberikan komentar terhadap kekurangan, maka itu dianggap sudah disampaikan semua. Begitu juga Allah menanyakan bagaimana pendapat ya orang-orang yang kau bina itu. Nah, baru setelah Nabi dan Rasul ini selesai, baru orang-orang yang pada levelnya itu berikutnya. Jadi orang-orang soleh, guru-guru, itu duluan diperiksanya. Jadi nggak enak jadi ustadz karena dia duluan diperiksa lebih dahulu. Dulu ketika kau menyampaikannya, apa yang kau sampaikan? Allah tanya begitu. Ya, apa yang kau sampaikan, dan ketika kau menyampaikan itu apa sebenarnya tujuanmu? Kemudian apa yang menjadi harapanmu? Kalau umpamanya ada orang menyampaikan itu dijadikan sebuah profesi dan dia mendapatkan keuntungan, maka pada saat itu dia nggak bohong. Dia nggak bisa mengelak bahwa dia memang peran keagamaan itu jadikan profesi untuk kepentingan pribadi, umpamanya. Maka dia menjadi orang yang tersial dibandingkan orang-orang yang diselamatkan dengan dakwah dan ucapan-ucapannya. Nah, jadi berjenjang. Jadi Rasul, para nabi, ya orang-orang soleh, orang-orang syahid, termasuk para guru-guru, ustadz. Mbak Mila habis itu. Aduh, amin. Tapi berarti nanti paling buncit adalah mereka yang memang yang pengikut. Nah, yang pengikut itu. Doakan peradilan di antara mereka, semacam itu. Nah, di dalam Al-Quran digambarkan itu. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu semua orang akan lari dari saudaranya. Wa sahibatihi wa bani. Orang itu lari dari sahabat yang dulu dekat dan termasuk dari anaknya. Wa ummihi wa abi. Dan mereka anak lari dari ibu bapaknya. Bapak, ibu lari dari anaknya. Jadi nggak ada lagi suasana yang ketika di dunia mereka saling membantu. Seorang ibu yang akan melepaskan emas yang ada di tubuhnya untuk kebahagiaan anak, nggak dikenal lagi. Sehingga pada waktu itu tidak ada sebuah pertanggungjawaban kecuali mereka masing-masing sibuk nafsi-nafsi dalam bahasa. Sudah betul. Hidup
sendiri-sendiri ya, sehingga mereka tidak mau lagi ikatan-ikatan perkawinan, ikatan-ikatan biologis itu sudah menjadi sudah ada. Tapi Dia ada tetapi dia orang tidak mau mempersoalkan. Kenapa? Karena nanti kalau dua-duanya masuk surga, dia tetap akan menjadi suami istri. Kalau dia lahir dari sebuah kelahiran normal dari sebuah perkawinan, maka dia akan berkumpul bersama ayah dan ibunya. Artinya, perkawinan nasabiah itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Tetapi pada masa peradilan mereka nggak mau. Oke. Jadi memang kita bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Nggak ada tuh istilahnya orang lain akan menanggung dosa kita tuh nggak ada ya. Nggak ada. Kita tidak mengenal seperti itu. Nggak. Jadi nanti pada saat kemudian peradilan Allah ini kan ini bermiliar-miliar manusia, mungkin ribuan miliar ya, karena dari zamannya Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebanyak itu ya Pak Kiai. Jadi entah mungkin berapa lama ya kita bisa menunggu giliran untuk diadili di depan Allah. Nah, ini menarik nih Mbak Mila. Kalau tadi kita menggambarkan kecanggihan sistem peradilan Tuhan. Kalau manusia saja bisa mengembangkan teknologi sehingga kemudahan-kemudahan itu. Maka berapa miliar manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kalau dosa itu menyangkut kepada Tuhannya, maka akan cepat. Kenapa cepat? Karena memang tubuhnya yang membuatkan laporan gitu loh. Jadi nggak ada lagi, walaupun dalam tulisannya Imam Al-Ghazali, sebuah pertanggungjawaban persidangannya itu syifahan bila turjuman. Orang akan ditanyakan dari Allah itu dari lidah ke lidah. Artinya memang pengakuannya yang dituntut dan tanpa ada penterjemah. Jadi Allah mengerti dengan bahasa-bahasa orang yang mempergunakannya di zaman dulu. Ketika di dunia dia menggunakan apa, maka dengan bahasa itu dia menyampaikan. Bila turjuman, nggak ada lagi penterjemah. Tidak ada lagi orang yang bisa menafsirkan, membelokkan, menterjemahkan dengan yang tidak sempurna dan sebagainya, nggak ada lagi. Tetapi itu semua cepat. Yang lama justru peradilan itu ketika mabainan nas, antar manusia itu yang lama. Allah ya Rabb. Karena tidak ada wahum la yuzlamun. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang dizolimi sama Tuhan. Itu tidak ada satu pun yang dizolimi. Sehingga itu menjadi perhatian Nabi Muhammad sebelum meninggal. Baik Pak Kiai. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Nanti kita bahas. Ini menarik. Bahwa sebenarnya yang justru memberatkan kita di pengadilan Allah nanti bukan urusan kita sama Allah ya. Bukan. Tapi bagaimana urusan kita dengan manusia yang lain. Apakah kita dolim atau enggak. Nah ini kan penting untuk kita perhatikan juga. Penting untuk kita persiapkan. Supaya nanti mudah-mudahan hisabnya jadi ringan ya Pak Kiai. Insya Allah kita kan harapannya begitu. Amin. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pengadilan Allah. Oke, kita lanjutkan. Ini hal yang menarik sebenarnya. Bahwa yang kemudian nanti bisa memberatkan kita pada saat perhitungan amal, pada saat pengadilan Allah adalah bagaimana tindakan kita terhadap orang lain. Bagaimana kemudian apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita waspadai sebenarnya pada saat menghadapi momen-momen seperti itu. Allah sendiri sebenarnya sudah memberikan warning ya. Ittaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada satu hari kalian semua akan digiring menuju Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua manusia itu akan dibuatkan sebuah perhitungan antar orang per orang, kelompok dengan kelompok. Ya, itu berarti wahum la yuzlamun, tidak ada seorang pun yang akan dizolimi. Maksudnya tidak ada orang yang bisa menghindar.
kalau di dunia ini bisa jadi orang menghindar. Iya. Sistem yang dibuat, ya, kekuatan yang dia bentuk itu mampu memproteksi diri dia untuk tidak kena peradilan suduk, tidak terkena HAM dan lain sebagainya. Tetapi di yaumil kiamat dia nggak bisa karena tubuhnya yang melaporkannya. Dan itu digambarkan pertanggungjawaban pada waktu itu sampai seekor kambing yang bertanduk ketika dia mau mengambil wanita, kemudian ditanduknya laki-laki yang tidak ada bertanduknya pun akan diperhitungkan. Jadi hewan pun bahasanya begitu Iya. Juga Yang akan bertanduk ketika diadili dia gitu. memanfaatkan tanduknya untuk menghantam ya kepada yang tidak bertanduk ini, itu akan diperhitungkan. Dipertanggungjawabkan. Apalagi kita gitu ya. Subhanallah, betul. Masya Allah. Takut ya Pak Kiai, maksudnya begini. Kadang tuh memang kita merasa bahwa dunia itu bagi sebagian orang kan dianggapnya memang tidak adil ya. Karena ada banyak mungkin orang yang melakukan kezoliman atas dasar kekuasaan untuk kemudian mungkin membunuh, membantai gitu banyak orang gitu. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama dalam kondisi seperti ini, misalnya saudara-saudara muslim kita di Gaza, Palestina. Dalam artian kok bisa ya ada orang sejahat itu, kok bisa ada teror sedemikian dahsyat seperti itu. Sementara banyak yang kemudian diam, mungkin malah mensupport pihak-pihak yang melakukan kezaliman ini gitu. Jadi kan luar biasa kan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana balasannya nanti di akhirat kan sudah tak lagi terbayangkan gitu. Iya betul. Jadi kalau menurut kajian sufi itu sebenarnya masalahnya ada hal yang nggak diperhatikan serius. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengatakan al-qalbu karra'i wal jasadu karra'iyah. Hati itu seperti raja yang membuat kebijakan, sementara tubuh itu seperti masyarakat. Maka apa yang ditentukan oleh hati itu sama saja sebuah kebijakan yang berlaku pada sebuah negara. Nah, orang per orang, terlebih lagi dia berbahaya ketika dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Kalau hatinya sudah tertutup, maka kejahatan itu seperti sesuatu yang bagian dari kebijakan yang mesti dia ambil. Jadi pertimbangannya rasio saja. Okay. Kenapa? Karena hatinya sudah kelam, tertutup, sudah hitam. Mbak Mila, ini menarik nih. Kenapa ada 7 golongan orang yang dapat naungan Allah dan mereka masuk ke dalam sorga lebih dahulu. Itu yang pertama al-imamul adil. Pemimpin yang adil itu lebih dulu daripada ulama. Lebih dulu daripada mubalik kiai yang hidupnya itu untuk menyampaikan. Sebenarnya hikmahnya kenapa si pemimpin adil ini malah menjadi ibarat kata golongan pertama ya Pak Kiai? Mendapat privilege lebih gitu. Iya, karena dia seperti hati. Dia mengatakan satu berlaku untuk keseluruhan. Sehingga kebijakan dia itu akan memberikan secara langsung pengaruhnya ke seberapa. Kalau kita 250 juta, maka dengan satu ketukan, dengan satu perkataan berlaku untuk semua. Sehingga kalau kebaikan satu dia lakukan, maka pahalanya sejumlah rakyat itu. Jadi berapa jumlah penduduk 250 juta, satu perbuatan yang dia lakukan nilainya sebesar itu. Wow. Jadi pengaruhnya ya, impactnya begitu luar biasa. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya seorang hakim ini kemudian justru tidak adil, bagaimana kemudian bertanggung jawabnya? Berat sekali dong Pak Kiai. Efek dari keputusan dia itu umpamanya merugikan orang banyak. Maka sejumlah orang yang merasa dirugikan dengan keputusan dia itu, semua dimasukkan ke rekening si hakim itu. Jadi berat. Dan pada saat itu nggak bisa berkilah lagi. Kalau sekarang kan berkilah. Ini adalah sebuah ijtihad, ini sebuah perhatian, ini, itu, dan itu. Kalau di sana sudah tidak bisa karena yang mengatakannya bukan lidah. Tapi chip yang ada pada tubuh kita ini yang melaporkannya. Nggak bisa, nggak ada yang menghindar. Jadi golongan-golongan, pakai golongan-golongan yang memang akan bahasanya mungkin akan mulus menghadapi peradilan Allah itu yang seperti apa, dan yang sulit itu golongan yang seperti apa? Ya, kalau tadi ya pertama orang yang punya kedudukan dan kedudukannya itu
diberikan untuk kesejahteraan orang banyak. Yang kedua, orang yang hidupnya itu bermanfaat buat orang banyak. Ini ulama. Itu urutannya nomor 2. Oh, itu masih kalah sama Iya, hakim bahasa itu nomor kan, 2. pemimpin dan hakim aja Ya, itu ya. baru orang-orang yang punya harta, tapi dia kebahagiaannya itu ditebar sebanyak dia bisa melakukan. Allah ya Rabb. Tidak termasuk orang kaya yang menumpuk hartanya, rekeningnya diparkir, enggak termasuk dia. Oke. Nah, jadi maknanya 2 orang ini tadi ya, dia bisa bersaing. Bahkan ada satu riwayat, orang kaya mau masuk ke sorga, ulama mau masuk sorga gitu. Dia bilang aku lebih dahulu gitu. Oh iya. Nah, Saking bersaing. karena memang mereka dalam kebaikannya bersaing. Nah, yang ketiga, yang kita nih ukuran pada umum, semakin ukurannya itu, kalau hatinya seseorang itu bersih, maka sebenarnya otomatis perbuatannya pasti bersih. Jadi sederhana saja, dideteksi hatinya seseorang itu Allah sudah ngerti nih orang ini catatannya pasti bagus itu. Jadi cuma di scan bahasanya gitu. di-scan gitu Oke. aja sudah keluar data. Allah ya Rabb. Jadi benar, pokoknya tinggal kita itu memelihara hati ya Pak Kiai. Ya, Selama betul. hati kita tulus, hati kita ikhlas, memang lillahi ta'ala, Ya. insya Allah Iya, akan lebih ilaman atallaha biqalbin salim. Jadi selamat, siapa yang bisa selamat? Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang berhadap ke Allah dengan hati yang salim. Salim itu maknanya sahih, sehat, sehat. tidak sakit, tidak kotor. Maka dialah orang-orang yang selamat. Masya Allah. Ya, qalbun salim. Qalbun salim. Nah, qalbun salim di dunia dia, cirinya itu di dunia dia bermanfaat. Disukai sama orang. Orang semacam ini, maka sebenarnya dia masih di dunia sudah al-mubasysyaruna bil jannah. Dia orang yang dikabarkan bakal masuk surga walaupun masih di hidup. dunia. Ukurannya qalbun salim. Hati yang bersih tadi ya Pak Kiai. Iya. Dan memberikan itu tadi ya, kebermanfaatan. Untuk orang banyak. Jadi khairun nas anfa'uhum linas ya Pak Kiai. Iya, betul. Orang yang sebaik-baiknya itu adalah orang yang memberikan manfaat. Bermanfaat untuk Masya orang Allah. banyak. Menarik sekali, pengennya sih lanjut. Aduh, tapi sayang, Pak Kiai waktu kita Iya, terbatas. iya, Insya Allah nanti kita akan sambung lagi Insya di Allah. episode berikutnya. Terima kasih atas ilmunya Pak Kiai hari ini. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.